Abi Hurairah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang demikian itu lebih aku senangi daripada apa-apa yang disinari matahari, yakni dunia. Ini mohon dijelaskan juga. Belum jelas. Jadi ucapan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di sini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik daripada dunia seisinya. 4 ucapan, 4 kata yang secara istiqomah kita ucapkan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah. Subhanallah, yaitu maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Namun tidak hanya ucapan saja. Kalau hanya ucapan saja, ingat ya, yang namanya iman itu bukan hanya sebatas pengakuan di lisan. Kita mengesahkan Allah, mengucapkan kalimat tauhid bukan hanya sebatas pengakuan di lisan. Karena yang namanya iman itu takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan, tasdiqum bil qalbi, pembenaran dengan hati, kemudian wa'amalun bil jawarih, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah keimanan. Maka selain ucapan di lisan, ini yang menjadi kalimat-kalimat thayyibah yang membasahi bibir kita, membasahi lisan kita, maka apa yang kita ucapkan buktikan dengan perbuatan. Kalau betul-betul memahasucikan Allah, buktikan dengan perbuatan, jangan hanya di lisan saja. Kalau betul-betul memuji Allah, buktikan dengan perbuatan. Mentauhidkan Allah, buktikan dengan perbuatan. Kalau mengatakan Allahu Akbar, itu juga dibuktikan dengan perbuatan, bahwa yang maha besar itu Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, harus dibuktikan. Berapa banyak orang yang mengucapkan kata-kata ini, namun masih kalah dengan urusan dunianya. Kepentingan Allah, urusan akhirat masih kalah dengan kepentingan dunianya. Berapa banyak orang yang sudah mengucapkan kata-kata ini, takutnya kepada Allah, takutnya kepada manusia itu melebihi daripada takutnya kepada Allah. Takutnya kepada pimpinan tempat dia bekerja melebihi takutnya kepada Allah. Takutnya kepada bosnya melebihi takutnya kepada Allah. Padahal setiap saat juga mengucap kata-kata ini. Maka yang namanya iman itu pengakuan di lisan, pembenaran dalam hati, kemudian pembuktian atau dibuktikan dengan perbuatan. Kalau ternyata ketakutan kita kepada manusia
melebihi ketakutan kepada Allah, berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan belum berfungsi. Sedangkan Allah tegaskan dengan sangat tegas, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut pada mereka, yaitu manusia. Takut itu hanya kepadaku. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Kata Allah begitu. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, yaitu Islam. Oleh karena itu, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut pada mereka. Jangan kamu takut pada manusia. Takutlah kepadaku. Ini juga termasuk kita. Mungkin ketakutan kita kepada manusia melebihi ketakutan kita kepada Allah. Padahal setiap saat lisan kita basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi mau mengamalkan Quran Sunnah saja takut. Takut kenapa? Takut dirasani masyarakat, takut dikucilkan masyarakat, takut diusir dari kampung halaman, ya, takut diusir oleh mertuanya, takut diusir oleh orang tuanya. Jadi serba ketakutan untuk mengamalkan Quran Sunnah. Lebih takut pada manusia daripada takut kepada Allah. Terus apa fungsinya pengakuan iman kita? Apa fungsinya kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa membasahi lisan kalau ternyata tidak berani untuk membuktikan? Padahal orang yang mau membuktikan keimanan, mengamalkan keimanannya kepada Allah dengan benar, tidak mungkin tanpa diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ya, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan untuk mengaku beriman tanpa Allah uji? Dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah. Saat ada manusia menyatakan mengikrarkan keimanannya, maka siap-siap untuk mendapatkan ujian dari Allah. Tidak ada ceritanya orang yang telah ngaku beriman kok tidak diuji oleh Allah, itu enggak ada ceritanya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Karena dahulu kami, yaitu Allah, juga telah menguji orang-orang yang mengaku beriman dan hidup dalam keimanan itu sebelum generasi mereka. Sebelum umatnya Nabi Muhammad, orang-orang dulu yang telah ngaku beriman juga Allah uji. Orang yang mengaku beriman dan hidup dalam keimanan, artinya mempraktekkan keimanannya, itu akan diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Tujuannya biar kita, ya, kalau Allah memang sudah maha mengetahui apakah iman seseorang itu shadiq dalam pengakuannya sehingga mau membuktikan dengan perbuatan, atau iman seseorang itu kadzib, bohong, sehingga hanya mau ngaku iman di lisan tapi tidak mau membuktikan dengan perbuatan.
Lah, ayat ini adanya ujian dari Allah agar kita sebagai hamba Allah yang telah mengaku beriman itu tahu bahwa iman kita ini sodik atau kadzib, atau hanya ikrar di lisan, atau memang betul-betul dibuktikan dengan amal soleh. Kalau hanya sebatas ikrar di lisan, bisa jadi iman kita di hadapan Allah dinilai kadzib, bohong. Karena lebih memilih manusia daripada memilih Allah. Lebih takut pada manusia daripada takut kepada Allah. Lebih nurut pada manusia daripada nurut kepada Allah. Berarti pengakuannya baru di lisan. Belum berani untuk membuktikan keimanannya. Nah, 4 kata ini, 4 kalimat ini, kalimat thayyibah ini, itu lebih baik daripada dunia seisinya kalau terus membasahi lisan kita, dan tentu makna dari keempatnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dunia nggak ada apa-apanya. Ya, ada lagi. Ucapan semoga husnul khotimah ini diucapkan ketika orang tersebut sebelum meninggal atau sesudah meninggal, Ustaz? Sebelum, ya, sebelum meninggal. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah meninggal, tidak husnul khotimah lagi, sudah meninggal kok. Jadi doa itu, doa dan harapan itu kita ucapkan sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal, doakan. Ya. Kita tahu kabar meninggal, maka istirja, innalillah. Kemudian kalau dia seorang muslim yang sholatnya taat, doakan. Doakan, semoga diampuni dosanya. Atau dengan doa yang biasa kita panjatkan saat mendengar saudara-saudara muslim kita meninggal dunia. Selain tentu istirja. Adapun husnul khotimah itu diucapkan sebelum meninggal. Itu doa harapan sebelum orang meninggal dunia. Kalau sudah, bukan husnul khotimah. Semoga husnul khotimah wong sudah meninggal. Maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doakan kalau dia seorang muslim yang sholat taat, doakan. Ya, ada lagi.